kepada akhlak seseorang. Maka diputuskan secara resmi oleh Dewan Setan yang menyesatkan, yaitu sepakat secara aklamasi bahwa kata yang paling paten untuk membuat manusia tidak berbuat baik yaitu entar. Apa Pak? Entar. Sebentar. Ayo sholat nak. Sebentar Bu. Ayo ngaji. Sebentar. Ayo sudah waktunya belajar. Bentar ya. Ibu. Ayo ke pengajian. Bentar Pak. Itu efektif sekali. Benar? Ada yang pernah ditipu itu? Jadi ada satu amalan yang berbahaya, yaitu menunda kebaikan. Hadirin, padahal amal yang paling dicintai Allah, ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi memang orang yang benar-benar serius kepada Allah tidak akan menunda. Sedangkan yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Nah hadirin sekalian, ada yang menunda kewajiban. Ini yang paling bahaya. Salat ditunda, bayar saum yang belum lunas tahun lalu ditunda, zakat ditunda, haji sudah mampu tapi ditunda. Kenapa? Bapak belum berangkat haji, habis urusan saya banyak. Kalau saya berangkat nanti siapa yang ngurus kantor? Kalau ada yang bicara gitu, tolong bisikan, Pak, Bapak meninggal juga, kantor mah ada yang ngurus ya. Nanti bagaimana, siapa yang ngurus istri saya? Pak, Bapak meninggal juga, istri ada yang ngurus. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba ini mikrofon. Tes. Ya, ini di antara yang jangan ditunda. Maaf, mikrofon satu lagi ya. Menunda bayar hutang, keburu mati, oh repot kita dikubur. Menunda tobat, ini juga tanda kebodohan. Ini dalilnya, surat ayat 133 sampai 135. Ali Imran 133 sampai 135. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka bersegera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain hanya Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Masya Allah. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Saya bacakan lagi terjemahnya ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi salah satu ciri orang yang takwa itu, mau banyak uang, mau tidak punya uang, atau sedang dalam kesempitan, tetap dia berusaha menginfakkan dan bisa menahan amarah. Jadi orang-orang yang emosional, pemarah, sulit mengendalikan dirinya, itu termasuk wilayah yang belum masuk dalam ayat ini. Juga orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang memaafkan ketika orang minta maaf, ada orang yang memaafkan sebelum orang minta maaf. Ada orang yang memberi ketika orang meminta, ada yang memberi sebelum orang meminta. Ini derajatnya beda. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Hadirin, ayo jangan suka ditunda ya. Tobat jangan ditunda. Tahajud juga jangan nunggu angka jarum panjang di angka 12. Ini kurang sedikit lagi, tak di angka 12 baru saya bangun. Itu bisikan setan. Nanti memang jarum panjangnya angka 12, tapi jarum pendeknya angka 7. Itu duha namanya. Jangan, kalau kita berbuat salah, jangan lambat meminta maaf. Kapan ingat, minta maaf. Jangan nunggu lebaran, karena belum tentu hidup Ramadan. Nanti saya lebaran mau minta maaf, padahal malam takbiran dicabut nyawanya. Jangan menunda minta maaf. Sebelum tidur bagusnya minta maaf dan memaafkan. Kalau merasa punya salah, sebelum tidur ingat, langsung minta maaf dan memaafkan. Sebelum tidur, ya Allah,
Saya maafkan orang-orang yang menyakiti saya. Saya mohon ampunan kepadamu bagi hamba-hambamu yang menyakiti saya. Udah minta maaf, lalu memaafkan dan mendoakan ampunan kepada orang yang menyakiti. Kira-kira bagus nggak ini hadirin? Jawab hadirin, jangan bikin saya harus memaafkan. Oh, jangan nanggung. Sekarang apa susahnya kita memaafkan orang? Kan? Apa susahnya kita memaafkan orang? Benar? Udah kejadian yang nggak enaknya juga. Misalkan dia nyebut kepada kita, kamu monyet. Kita monyet bukan? Bukan. Kenapa tersinggung? Tinggal jawab, bukan. Tapi hati saya sakit, maafkan. Udah maafkan, satu lagi yang kita lakukan, doakan agar yang bersangkutan diampuni Allah. Ada lagi yang lebih top, doakan supaya yang bersangkutan disayangi Allah. Waduh, abot-abot hadirinnya. Dia menghina, sesudah kita maafkan, kita doakan supaya dia diampuni Allah dan supaya dia disayang Allah. Wah, kira-kira doa itu kembali ke siapa akhirnya? Kembali ke kita. Yang menghalangi kita tidak melakukan itu adalah nafsu. Dan enggak susah tuh hadirin. Enggak susah. Nafsu aja yang bikin serba susah tuh. Sekarang kita doa enggak ngedoa ya sama aja waktunya, mending pakai doa. Benar? Ini kan baca yang membuli di Twitter itu ya. Kalau ingat jengkel, tapi dia saudara saya. Saya beruntung bagian nulis yang benar, kasihan dia. Tulisannya buruk, menghina, mencaci. Terus saya ruginya apa? Saya lihat badan saya komplit. Apa karena dibully di Twitter kemudian hidung memanjang? Tidak. Rezeki saya tidak berkurang dengan dibully. Santri pesantren baik-baik saja. Anak-anak keluarga baik-baik saja. Kasihan yang ngebully ini. Dia harus memantau terus Twitter. Ngomong dikit serbu. Dan dosa buat dia, benar? Kalau dapat uang digaji dari membuli, maka tidak barokah rezekinya. Kasih makan ke istrinya, kasih makan ke anaknya. Kasihan anak istrinya diberi makan yang tidak barokah. Apa enggak kasihan? Mereka saudara kita juga, benar? Mending kita doakan, semoga yang membuli ini oleh Allah diberi hidayah. Kalau belum Islam jadi Islam, yang sudah Islam bisa beriman sehingga takut ke Allah dan menjadi ihsan, orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Amin. Ada ruginya enggak kita doa itu? Enggak ada ruginya sama sekali, benar? Jadi awas ya bully. Mau dibikin nasi kebuli sama aja hadirin. Waktunya sama, tapi di sini tenang mana? Waktu kita marah, membalas, atau ketika kita memaafkan dan mendoakan. Beda kan perasaan kita. Nah, rasa nyaman itu ciri-ciri dari Allah suka. Kalau udah nggak enak, nyesek, itu salah satu ciri Allah kurang suka. Amit-amit tah, sinu ngabuli teh. Sing penyol. Padahal kita juga penyol hadirin. Kalau bulenak kayak telur ya. Kemarin di Jalan Geger Kalong Hilir ini waktu sekolah ada mobil parkir di sana. Dari sini macet, dari sana macet. Aduh. Waktu menjadi terbuang banyak. Ternyata ada mobil parkir satu di tempat yang sangat tidak pada tempatnya, membuat sulit lalu lintas.
Itu nyel di sini tuh ya, di daerah sini tuh. Tapi saya baca di mobil itu ada tulisan, semoga Allah tidak menimpakan musibah kepada yang pemilik mobil ini. Itu manis ya, tapi nyesek dan nonjok ya. Sejenis ikutan dan tendangan berputar. Tapi saya mikir gitu, di sini tamu saya doain apa gitu ya. Mending kita doakan semoga Allah mengampuni dan membuka hatinya supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sekarang dia kena musibah, terus mobil itu nggak ada yang mindahin, macet seumur-umur ya. Seperti orang yang berbuat jelek, kita doakan jelek, atau orang tidak bayar hutang, kita doakan jelek, nggak lunas-lunas, betul? Mending kita doakan yang baik-baik, yang banyak-banyak, dan nggak ada ruginya. Termasuk lihat yang punya mobil itu. Krenet, lagi sholat, handphone ada yang bunyi, coba jengkelnya kayak apa? Dan dia kelihatannya nyimpen handphonenya di tas. Jadi mau ngambil susah, handphone bunyi terus. Kadang jengkel, aduh ini orang menghancurkan sholat subuh. Dan itu tidak menghentikan handphone. Coba kalau dirasa-rasakan, pasti yang punya handphone itu sudah menderita dengan handphonenya bunyi. Mau dipegang susah. Dia aja udah nelangsa, aduh hancur hidupku. Bagus ya mah kita doakan. Ya semoga apa yang terjadi diampuni Allah dan tidak terulang kembali dan kita tidak melakukan hal yang sama. Benar? Atulah mumpung doa itu nggak mengeluarkan biaya, nggak mengeluarkan tenaga berlebihan, tidak mengeluarkan waktu yang menguras, kenapa doa aja pelit? Siapa tahu diijabah. Kita bisa sedekah doa dengan banyak nih kayak gini ya, saudara melihat saya itu jangan nganggur. Jangan nasi Agim, ini ada rendanya, dihitung rendanya. Bukan renda ini bordil hadirin. Anjing nyoplok nih. Ya Allah, kasihan Agim tiap hari ceramah. Omongnya banyak, pasti dihisab di akhirat. Tolong ya Allah, supaya AA niatnya benar dalam berdakwah, supaya perkataannya benar dan bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Tolong ya Allah, tolong ampuni dosa AA Agim. Coba, aduh, ada yang begitu enggak? Mulai sekarang ya. Sayang, kasihan lihat orang yang ceramah seperti saya. Kalau hanya ceramah aja doakan. Karena besar kemungkinan tergelincir niatnya, terpleset kata-katanya, atau yang disampaikan belum diamalkan atau kurang diamalkan, kan jadi dosa. Padahal saudara dapat ilmunya. Tuh doa. Lihat apapun pakai doa. Enak hadirin. Lihat yang punya mobil bagus, bagaimana doanya? Sing lunas. Tahu dari mana itu cicilan? Ada jangan nyindir saya. Suka gitu saudara-saudara. Gini kalau lihat yang punya mobil bagus, doakan ya Allah. Semoga ringan hisabnya gitu. Semoga yang punyanya lebih bagus daripada mobilnya. Punya rumah, orang punya rumah bagus ya Allah, semoga di sorga orang ini dapat rumah yang lebih indah. Enak kan? Ibaratnya hasil korupsi siapa pasti tak. Enak nggak hati kita? Enggak, lihat mobil cici.
Doa, ya Allah ini belum punya, nggak ada ruginya. Lihat yang belum punya anak, sing aranakan, sing sopan doanya adanya. Lihat anak yang keluarga yang belum soleh, ya Allah solehkan anak ini. Doa. Lihat yang sedang sakit, ya Rabb ya Syafi, sembuhkan orang ini ya Allah. Hamba-Mu ini, dengar yang dililit hutang ya Allah, teman saya dililit hutang, bayarkan Engkau yang maha kaya. Sholat sunnah 2 rakaat di masjid, khusus ngedoakan teman dan tidak usah diberitahu. Udah Kang, udah saya doakan. Cik atuh traktir sekarang, saya udah ngedoa. Doa. Nah lihat masa keemasan ya, oh udah sepuh-sepuh ya Allah, sing husnul khotimah gitu, mau nggak apa gitu, tapi jangan cepet-cepetan katanya. Sekarang mau lagi nggak apa-apa Pak, didoakan husnul khotimah mah nggak ada ruginya, betul. Lihat yang mau berangkat haji, ya Allah mudah-mudahan saya juga Engkau undang, termasuk teman-teman saya lainnya. Lihat para pimpinan, lihat Pak Jokowi, ya Allah Jokowi itu pasti pusing jadi presiden. Saya aja nggak jadi apa-apa pusing. Sing bisa ngurus negara dengan benar, sing jadi pemimpin yang adil, itu lebih enak daripada kita mengumpat, tidak suka kepada sesuatu, pasti ada kekurangannya. Nah, ayo setuju? Kita jadi ahli kebaikan dan sembunyi-sembunyi. Makin banyak rahasia dengan Allah, biasanya makin ikhlas. Makin banyak yang tidak rahasia, apalagi semuanya tidak punya rahasia kepada Allah, amalannya selalu diinformasikan ke orang. Nah itu rada-rada rawan keikhlasan kita. Kita sudah lama tidak tukar pikiran ini dengan para pendengar. Nanti malam ada acara di Atin ya, diawali dengan Ustadz Arifin Ilham pada maghrib, pada isanya AA, kemudian ada Habib dan diakhiri oleh Habib Rizik. Udah macam-macam pengumumannya mah. Ada yang dukungan kepada nomor 3 Anies, padahal saya diundangnya bukan begitu, walaupun saya mendukung ya. Tapi saya kan tidak politik-politik ya. Jadi itu acaranya tuh kalau nggak salah tentang peringatan surat perintah 11 Maret atau apalah, nggak begitu ngerti lah. Kalau saya sih begini, niat datang ke sana mah dakwah aja. Umat bekal banyak yang ngumpul, ingin bisa menyampaikan sepercik ilmu yang Allah sampaikan, begitulah niatnya mah dakwah ya. Tidak ada urusan dengan polatak politik, itu mah ada bagiannya masing-masing. Apakah tidak boleh ulama berpolitik? Dalam Islam semua aktivitas jadi ibadah. Politik itu ibadah. Dan semua keputusan juga banyak menggunakan keputusan politik. Telur naik tuh pakai keputusan politik. Tapi harus yang ahlinya. Jadi kalau ulama semua berpolitik padahal bukan ahlinya, enggak jadi kebaikan. Kalau yang ulama ahli politik silahkan. Kalau AA gimana? Saya emang gini aja, enggak berpolitik. Ya, ada yang nyeletuk. Nah itu politik AA, enggak berpolitik katanya. Pusing hadirin. Baik, kita akan diskusi ya. Silakan penelpon. Ada yang bisa masuk? Telepon enggak? Ya, terima kasih kepada warga Kuala Lumpur yang menyimak. Ini AA sampaikan informasi acara di Kuala Lumpur ya. Insya Allah akan diadakan hari Sabtu di masjid. Pokoknya salah satu masjid lah di Kuala Lumpur. Cari ya. Ini karena saya nyari belum ketemu ini hadirin yang mana. Nah pokoknya mah ada di Universitas Malaya.
jam 9 pagi. Silakan kontak-kontak ke Universitas Malaya. Di sana ada training manajemen kolbu ya, bagaimana mencapai hati ikhtiar agar punya hati yang bersih. Dan siang harinya di keluarga yang autism, keluarga yang punya anak dititipi amanah anak autis dan sebagainya, insya Allah hari Sabtu minggu depan. Baik, penelpon silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Yayan, apa kabar Yan? Sehat. Yayan udah lama sekali nggak kontak kita ya. Yayan masih di mana sekarang? Di kebun. Hati-hati ya. Pagi-pagi sudah di kebun. Baik. Yan, kelihatannya suaranya mah segar ya Yan. Sekarang gimana? Kejang-kejangnya masih kejang. Berapa menit sekali tuh Yan kejang tuh Yan? Berkurang sekarang. Sehari 20 kali kejang ya. Dulu kan lebih sering ya. Sampai 60 kali sehari kejang. Yan, kalau kejang gitu apa yang terasa sakit atau gimana kok kelihatan sampai seperti yang menahan sakit? Sakit sekali itu ya. Berapa detik setiap kali kejang, Yan? 15 detik ya. Oh, diobatin atau gimana itu teh? Berapaan obatnya tuh? Rp470.000 15 hari, jadi sebulan 1 juta ya untuk penahan kejang aja. Terus jadi gimana sekarang, pakai apa, terapi apa yang bisa berkurang kejangnya? Malah jadi berkurang ya. Amalan mungkin pakai amalan apa, istighfar atau apa? Apa hikmahnya Yan? Yayan ini lumpuh hadirin. Yayan tidak bisa bergerak, tabrakan. Apa aja hikmahnya Yan? Oh, sekarang ada yang ngurus. Jadi yakin ya Yan, walaupun lumpuh Allah menggerakkan siapa aja yang ngurus gitu ya. Udah berapa tahun lumpuh teh Yan? $13 tahun ya. Ada aja yang ngurus. Punten Yan, anak gimana anak? Pada sehat ya. Istri itu ya, udah itu punten ya. Ya alhamdulillah. Anak sehat, ngurus juga ya. Ya ketemu juga dengan anak ya.
Alhamdulillah, Masya Allah. Begitulah pertolongan Allah bisa datang lewat siapa saja. Lumpuh, iya kan Yan? Yakin ya? Rezeki ada aja kan? Ya, kalau kita yakin Allah bakal ngasih jalan ya. Alhamdulillah. Yan, kecewa enggak dengan tubuh lumpuh sering kejang begini? Sekarang enggak? Bersyukur. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh begitu hadirin, tabrakan, lumpuh, 13 tahun, kejang bisa 60 kali sehari. Saya melihat sendiri bagaimana Yayan kalau sedang kejang tuh menahan sakit. Dan tetap bersyukur. Bagaimana mungkin kita yang diberikan sehat, kelapangan, kurang syukur. Kufur nikmat berarti. Untuk tidak kejang aja 1 juta tuh biayanya sebulan. Yan, ada yang bisa dibantu Yan? Kontrakan, berapa biaya kontraknya di sana setahun Yan? Per bulan 500.000. Tenang Yan, Allah maha mendengar. Masuknya telepon ini juga dengan izin Allah. Selama kita kontak baru kali ini Yayan menceritakan kesulitan rumahnya. Ya, saya kenal Yayan sudah lama. Yayan jarang meminta bantuan, baru kali ini saya dengar ya. Para pendengar, ya ini ladang amal bagi kita-kita Yan. Nomor berapa yang bisa dihubungin Yan? Ada nomor telepon enggak? Tenang, 0812 8905 6301 0812, benar kan? 8905 6301 ya. Coba dijumlahkan semuanya jadi berapa ya. Udah buat Yayan aja jumlahnya ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki Yayan ya. Sing doakan Yan, maafkan ya. Salam buat teman-teman di sana Yan dan keluarga yang menunggu ya. Yan jangan lupa doakan ya. Yan jangan lupa ya, maksa nih ya. Baik. Oh, orang sakit doanya mustajab hadirin. Doakan apa? Doakan 1, minta supaya diampuni semua dosa. Yang kedua, supaya diistiqomahkan. Karena kalau dicabut istiqomah bisa rusak gitu segala-galanya ya. Terima kasih Yayan. Silakan penelpon selanjutnya. Oh, ini sudah masuk nih, ngiring dari Ibu Erlina, ngiring. Saya nggak mau, pasti beliau nggak mau disebutkan namanya. Lupakan yang tadi ya, lupakan. Oh, Yan, sudah ada yang mau transfer 1 juta nih dari seseorang. Sok, nuhun Bu, titik-titik. Silakan selanjutnya. Pak Engkus Palembang, apa kabar Pak Engkus? Beneran Pak Engkus namanya? Engkus apa? Hah? Masa? Engkus Kuswara? Lah kan bapak saya sudah meninggal, namanya Engkus Kuswara.
Apa teh kan tos maot apa? Engkus, kok namanya sama? Nggak ada yang kebetulan Pak. Ayah saya namanya Engkus Kuswara. Ini ayah saya bukan Pak. Oh baik, siap. Alhamdulillah, iya. Saya jadi ingat ke bapak saya ini. Tapi ingat ke papa jadi sedih nih, dah bapak udah meninggal. Mangga Pak Engkus. Iya Pak, bahasa Indonesia. Ya baik Pak Pangkus, udah berapa lama menyimak acara ini? Alhamdulillah. Boleh beri tugas Pangkus, ajak yang lain sehari satu aja menyimak acara ini kalau manfaat ya. Sehari satu aja, semua pendengar sehari satu aja, mudah-mudahan manfaat. Ya dari radio Radio Warasta ya, terima kasih ya. Siap ya Pangkus, nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah berapa juta yang menyimak acara ini ya. Kalau lihat kadang-kadang di 1,5 juta ya. Ujuk ada yang namanya sama dengan bapak saya. Ini kan bukan kebetulan. Nama kan banyak, kenapa mirip 100% Engkus Kuswara? Saya yakin Allah menghendaki ini supaya saya lebih banyak ingat kepada ayah saya ya. Perjuangannya, jasanya, pengorbanannya, dan sekarang dikubur. Pasti lagi nunggu doa kita. Karena yang dikubur tuh doa anak yang berbakti lah yang ditunggu-tunggu. Ada lagi yang masuk? Mau bacakan satu ayat? Sebentar ya, Ustaz, maaf. Silakan. Ibu Ali Imron. Kenapa jadi Ibu Siti? Oh, Siti Sumiah. Ayah Ali Imron siapa? Oh ya, alhamdulillah. Pasti jamaah heran, kok punya indera keenam bisa menduga. Bu Ali Imron ini masih remaja ya, suaranya lucu begitu Bu. Berapa kira-kira Dek usianya? 18 hadirin. Bu Ali Imron tuh saya benar-benar kehilangan ibu Bu. Saya ingat aja ibu suka ada di sana tuh di lantai 2 ya. Ya lagi dibikinin lift Bu, sekarang lagi memasang lift. Nanti kalau Bu Ali bisa ke sini, gimana kakinya yang jatuh? Ya Bu, nanti semua Masjid Darut Tauhid menggunakan lift Bu. Kita sedang cari santri yang kuat-kuat untuk narik tambangnya. Mau apa? Cerita? Oh, silakan Bu.
Halo. Agim. Ya, tenang Bu. Ini cerita ya. Halo. Bu. Iya. Tenang ya sebentar Bu. Ini lagi cerita. Ini agak putus-putus Bu. Jadi ceritanya kurang. Jadi yang meninggal siapa? Saya Bu. Agim. Aldin. Oh Aldin. Oh iya santri kita dulu. Beliau wafat muda ya. Iya, terus kemarin ketemu lagi gitu. Oh, iya, oh Masya Allah, tenang, tenang. Oh, jadi Aldin itu yang sudah wafat ketemu dengan Bu Ali Imron. Oh iya? Oh, udah jangan diceritakan Bu. Agak kurang ini nih, kita jadi serem begini. Udah, cerita yang lain yang lebih sederhana ya Bu ya. Bu Ali Imron sehat ya? Alhamdulillah, tinggal masih di sana di Gang Buntu, Jalan Buntu, Masya Allah. Alhamdulillah. Kapan-kapan kalau liftnya sudah jadi, Bu Ali ke sini ya. Bisa turun naik sering ya. Iya Bu. Iya Bu. Nantilah kita sama-sama ya. Di sini ada Ustadz Fahrudin yang bisa jemput. Makasih Bu Ali. Alhamdulillah. Hah? Oh tutup tahun. Ya mudah-mudahan ada takdirnya ya Bu ya. Saya juga pengen ketemu ya. Maaf umroh Bu. Saya umroh tanggal 11 April sampai 19 April. Juni? Belum tahu Bu. Nanti saya harus lihat jadwalnya ya Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu Ali. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mujahidah nih, insya Allah Bu Ali ini pejuang betul. Saya kenal lama dengan beliau dan dari beliau masih umur 60-an. Udah lama itu 60, sekarang 81 ya, 20 tahun. Terima kasih Bu Ali. Mangga penelpon selanjutnya. Di Banyuwangi, alhamdulillah matur suwun Banyuwangi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Gimana Mas? Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, lumpuh juga Mas? Lumpuh dari mana ke mana? Badan, kaki, maaf ya. Sudah berapa lama Mas lumpuh Mas? Maaf ya saya tanya. Baru 15 tahun. Usia Mas sekarang berapa Mas? 40. Berarti mulai usia 25 ya. Syariatnya gimana Mas? Bisa lumpuh begini. Semua pemberian dari Allah ya Mas.
harus dinikmati. Padahal dengan begini kan bergerak susah, jalan susah, gimana bisa menikmatinya Mas? Di punggung ada platina yang terasa sakit, kaki seperti disiram air panas. Lalu bagaimana mengatasi rasa sakit itu Mas? Penggugur dosa. Iya. Wiridnya apa? Kalau nahan sakit istighfar. Jangan pernah berhenti Mas, terus saja zikir ya Mas ya. Ya terus saja berzikir, terus saja, jangan berhenti ya. Allah pasti menyaksikan. Dan fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya niscaya engkau akan beruntung. Benar Mas, sakit itu penggugur dosa ya. Ada yang nanti oleh Allah memang dibuat sakit di dunia yang sebentar ini, tapi nanti di akhirat bersih sekali. Karena ridho menerima sakit ini dan benar-benar ya dunia cuman mampir sebentar ya Mas ya. Adik AA juga. Amin ya rabbal alamin. Ya saya yakin ini nyambung juga dengan izin Allah, tidak ada yang sia-sia ya Mas. Matur suwun, doakan kami ini yang diberikan kelapangan kemudahan supaya tahu syukur dan bisa menjaga nikmat ini sebaik-baiknya ya. Matur suwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini banyak Allah mendidik kita dengan hal-hal yang sepertinya kebetulan padahal diatur oleh Allah supaya kita syukur terhadap nikmat yang ada ini. Baik, satu terakhir, udah lama nih nggak ngobrol, kangen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Gini ini? Gini Cianjur. Halo Gini, apa kabar? Ya. Doa apa? Mas Boy, Kang Yayan, siap. Siap Gini, coba bantu doakan. Ini ngawiwi begini nih. Radionya perlu dikecilkan, coba. Ya, terima kasih Gini. Sing sehat Gini ya. Waalaikumsalam ya. Amin. Terima kasih Gini, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, untuk bicara aja berat gini ini. Bergerak juga susah, jalan susah gini. Tapi datang dari Cianjur ke sini. Kemarin bertemu gini di depan SMM di masjid di Darut Tauhid ini. Bukan hal yang ringan. Kita bicara mudah saja tanpa kita syukuri. Allah barusan perdengarkan bagaimana Gini yang oleh Allah dijaga kata-katanya, jadi susah bicara.
Coba kalau saya ceramah dengan tingkat kesulitan seperti gini, pasti saya susah menjelaskan banyak. Benar? Maha suci Allah yang mendidik kita hari ini dengan beragam penelepon yang pasti tidak ada yang kebetulan. Semuanya diatur Allah dan semuanya ada hikmahnya. Barang siapa yang mendapat hikmah itulah mendapat karunia yang besar. Silakan Ustaz sebagai penutup ayat ini dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat akan lumpuh kalau orangnya tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan syahwat, tidak bisa mengendalikan amarah. Maka kendalikan diri sebaik-baiknya, insya Allah akal kita akan bisa melihat banyak hikmah. Perbanyaklah berzikir, Allah lah yang membuka pintu hikmah. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahi majelis ini, berikan kekuatan iman bagi yang masih rapuh, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit lahir wal batin ya Allah. Berikan kecukupan ya Ghani bagi yang kekurangan, bagi yang dililit hutang. Berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya, keturunan yang soleh solehah bagi yang mengharapkannya. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, istiqomah yakin padamu, istiqomah beramal soleh, istiqomah tawakal padamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah besok kajian di Masjid Istiqlal Jakarta. Semoga bisa silaturahim di sana. Terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.